Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Begini Bu ya, bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara muslim kita yang berbeda akidah, yang berasumsi jika seorang muslim berpartisipasi di dalam perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid Nabi, itu merupakan salah satu bentuk tasyabuh terhadap orang-orang Nasrani. Sebagaimana kita ketahui, mereka ini berhujah dengan perkataan Nabi, kalau tidak salah begini Bu ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongan orang-orang yang dia serupai. Makna yang terkandung dalam hadis ini apa Bu ya? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau menyerupai satu kaum, maka dia bersama mereka. Dan itu benar Nabi yang bersabda, menyerupai satu kaum akan digolongkan bersama mereka. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang menyerupai satu kaum lalu menjadi haram? Ini pertanyaan. Apakah semua di saat kita menyerupai pekerjaan satu kaum itu adalah haram? Jawabnya adalah iya, jika pekerjaan itu menjadi ciri khas mereka dan tidak ada di dalam Islam. Jika pekerjaan dan amalan itu menjadi ciri khas mereka dan tidak ada di dalam Islam, maka itu akan menjadi haram dan terlarang. Akan tapi jika pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan mereka, jika pekerjaan itu bukan menjadi ciri khas mereka, artinya kita pakai, dia juga pakai, kita mengadakan, dia juga mengadakan, maka ini bukan tasyabbuh, karena kita juga mengadakan. Apalagi jika yang kita lakukan itu juga ada ajaran dan anjuran, maka biarpun itu sama, tidak akan dikatakan kita itu menyerupai satu kaum lalu bersama mereka. Kalau yang namanya orang bersemedi untuk menyembah berhala, dewa-dewi yang atau patung-patung, dia bersemedi dengan bersila, dia bersila, ya, dia duduk bersila. Baik, duduk bersila adalah cara ibadahnya orang menyembah berhala. Baik, apakah jika ada satu majelis pada sila semua, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ente sama dengan mereka? Apakah begitu? Ya tidak dong, karena sila Nabi pernah bersila kok, duduk tarabbuk. Jadi harus dibedakan dong, jangan serta-merta. Dan sekarang kalau kita merayakan Maulid Nabi, apakah tidak ada ajarannya di dalam diri kita? Kemudian yang kita banggakan beda. Kalau mereka adalah mengagungkan manusia yang dianggap Tuhan, misalnya Natalan yang mereka. Kalau kita mengagungkan Nabi kita dan mengagungkan Nabi, siapa yang melarang? Loh, caranya pun beda dengan mereka kok. Kita tidak niup trompet kok. Kita membaca sholawat Nabi SAW. Siapa yang mengerti? Mohon maaf, kalau bahasanya orang Jawa Timur, sing waras ngalah saja. Ente yang dipahami beda. Jangan terlalu pusing dengan orang yang semacam itu. Orang aneh. Kita tidak meniru mereka dalam amalan. Kita berbangga hari kelahiran Nabi. Siapa yang tidak berbangga dengan kelahiran Nabi? Dikhawatirkan munafik loh di dalam hatinya. Semesta saja bergembira dengan kelahiran Nabi kok. Sampai api di Persia tidak mau disembah di hari kelahiran Nabi kok mati. Bersama kelahiran Nabi banyak keajaiban dunia kok. Semesta bergembira dengan Nabi SAW. Sebelum Nabi mendapatkan wahyu, kenapa kita sebagai manusia, umat, tidak bergembira dengan kelahiran Nabi? Kemuliaan Nabi bukan saja dimulai waktu Nabi mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu. Tidak. Sebelum Nabi mendapatkan wahyu mulia kok. Sayyidah Halimah Sa'diyah pun setiap saat menyentuh, padahal beliau adalah orang yang fisiknya adalah kurang sehat, air susunya pun tidak banyak. Dia ingin mencari orang yang bisa disusui untuk mendapatkan gajinya. Saat ke Mekah tidak mendapatkan anak, karena apa? Halimah Sa'diyah orangnya adalah tidak sehat. Siapa yang mau menyewa Halimah Sa'diyah? Ada laki-laki yang tertinggal, namanya Muhammad bin Abdullah, diambil Sayyidah Halimah Sa'diyah. Pertama kali menyentuh jasad Halimah Sa'diyah, susunya menjadi lancar dan menjadi segar dan sehat. Lihat, keajaiban Nabi belum jadi Nabi loh ya. Suruh baca sejarah Nabi sebelum mendapatkan wahyu. Nabi itu semesta itu bergembira dengan Nabi SAW. Yang tidak gembira dengan Nabi Muhammad hanya iblis saja waktu Nabi lahir. Coba, yang tidak senang dengan lahir Nabi hanya syaitan dan iblis.
karena bersama kelahiran Nabi ini akan banyak orang yang diselamatkan. Nah, ini Anda jangan ikut menjadi iblis gitu loh, karena berbahaya gitu. Bergembira dengan Nabi, cuman cara yang benar, bukan goyang pinggul dangdutan maulid Nabi. Ini mah nggak benar, itu bukan itu yang kami maksud. Merayakan maulid Nabi, bergembira atas kelahiran Nabi SAW, dan itu setiap saat. Akan tapi di antara waktu-waktu yang terbentang 1 tahun 366 hari ini, ada perlu Anda pilih, ada lebih gede dah. Ada hari ini lebih besar dari sebelumnya. Setiap malam Jumat, karena apa? Kenapa harus pilih malam Jumat? Kalau di Arab sana malam Jumat hari libur kok. Anda bisa rubah malam Ahad hari libur. Kalau malam Jumat ada hadis Nabi memperbanyak sholat di malam Jumat, Lailatul Qadar ada, sehingga para ulama mengambil malam Jumat biar pada sholawatan. Semua ada hujahnya kok. Baik, ini sehingga kami sudah tertarik lagi untuk mendiskusikan tentang maulid Nabi boleh atau tidak boleh. Sebab yang mata tidak boleh adalah keanehan yang luar biasa. Bagaimana merayakan maulid Nabi? Tentunya caranya yang benar, maknanya adalah bersyukur, bergembira atas kelahiran Nabi SAW dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Apapun yang diridhoi itu, apakah sedekah, apakah baca sholawat dan sebagainya. Kalau Anda tidak mau gembira maulid Nabi seperti yang ada di Al-Bahjah, Anda boleh karena bergembira dengan kelahiran Nabi. Baiklah, karena saya merasa bergembira mendapatkan Nabi Muhammad, mari sekarang syukuran, kampung saya kasih 1 juta juga boleh kok. Ayo, melakukan itu pun juga enggak. Ayo sedekah, mereka melakukan sedekah. Ayo, yang melarang maulid Nabi, bergembira dengan Nabi, sedekah 1 juta untuk orang kampung juga enggak. Kenapa umat kok dilakukan untuk melakukan kebaikan? Itulah keanehan di atas keanehan. Baik, merayakan maulid Nabi maknanya bergembira dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kami seru, hendaknya semuanya pernah merasa perjuangan yang istimewa untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari Anda berjuang untuk Nabi Muhammad, akan tapi Anda harus membuat acara khusus untuk Nabi Muhammad. Tanda Anda punya sambung dengan Nabi Muhammad. Apakah mengadakan maulid kecil-kecilan di rumahnya, nyembelih ayam dibagi-bagi untuk tetangganya? Saya bersyukur karena saya punya Nabi Muhammad, saya jadi umat Nabi Muhammad, nyembelih ayam dibagi tetangganya 4 orang, 5 orang. Ini kelas ayam. Yang bisa nyembelih kambing, yang bisa majlis gede loh, ayo. Apakah dilarang memberikan makanan kepada tetangga karena gembira dengan Nabi? Mana dalilnya biasanya? Sekarang mana dalilmu ngelarang saya sedekah karena senang dengan Nabi itu apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allah yang merintahkan, katakan kepada umatmu tuhai Muhammad agar mereka gembira atas rahmat Allah. Lah rahmat Allah itu apa? Macam-macam, punya anak rahmat, bisa nikah rahmat, punya rumah rahmat. Semua rahmat itu pun perlu kita bersyukur dengan syukuran. Ya enggak? Baru bangun rumah syukuran, pernah? Bangun rumah syukuran, ya, syukuran. Sehat dari rumah sakit syukuran. Itu kan rahmat. Sekarang tanyakan kepada orang itu, apakah ada rahmat yang lebih besar dari Nabi yang Allah sendiri telah menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Kamu rahmat yang sejujurnya, hai Muhammad. Lah kok bergembira dengan Nabi Muhammad? Enggak boleh, ini kan keblinger namanya. Mohon maaf, ini kan sudah, jangan, sudah enggak usah ditanyakan lagi itu. Itu adalah orang-orang yang ya tidak, yang maras ngalah, sudah pusing saya gitu. Saya bingung mikir, wong bergembira. Memang yang perlu diperangi, bukan diperangi, yang perlu dihentikan adalah maulid Nabi pakai goyang pinggul, pakai rok pendek. Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, musibah. Atau terjadi doa laki perempuan campur aduk, nggak pakai aturan, itu juga problem. Ya, jadi kalau maulid Nabi yang maknanya adalah bergembira dengan Nabi adalah kemuliaan.